Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini, hari Senin 14 Maret 2022, anak-anak mengadakan penilaian tengah semester ya. Semoga semuanya tetap menjaga kesehatannya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa untuk selalu sarapan pagi, ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke Nana, pada pagi hari ini kita membahas tema 7 ya, tentang perkembangan teknologi, subtema 1. Perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini, ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu ringkasan teks, variasi pola irama, dan mengukur luas permukaan dengan satuan segitiga. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia ringkasan teks. Sebuah teks memiliki informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Informasi tersebut biasanya termuat di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi rujukan kalimat-kalimat yang lain. Jika digabungkan, kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf akan membentuk sebuah ringkasan. Dengan kata lain, kamu dapat meringkas teks dengan terlebih dahulu menemukan kalimat utama dari setiap paragraf di dalam teks tersebut. Nah, kita lihat ya, ringkasan teks. Nah, di sini ada ringkasan teks mengenai hasil teknologi pangan. Nah, kita lihat informasi apa yang terdapat pada teks tersebut. Ayo kita baca sama-sama anak-anak. Nah, manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Nah, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah tentunya tentang teknologi pangan. Nah, dengan teknologi pangan kita bisa mengolah makanan atau mengolah hasil panen untuk menjadi makanan baru ya. Nah, hasil-hasil panen tersebut bisa kita buat makanan, berbagai jenis makanan seperti di sini buah-buahan. Jika kita ingin jus, tentunya kita mengambil buah lalu kita potong-potong lalu kita blenderkan ya supaya kita lebih
lebih enak seperti itu, lebih enak menghancurkan buah sehingga menjadi hancur dan menjadi jus. Nah, blender di situ termasuk adalah teknologi pangan. Nah, daging diolah di dalam kaleng atau di dalam plastik kedap udara yang membuat hasil daging tersebut bisa bertahan lama ya anak-anak. Nah, itu juga menggunakan teknologi pangan. Nah, teknologi pangan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, sehingga kita bisa memasak ataupun mau makan dengan cara yang mudah karena dibantu oleh teknologi pangan. Nah, bahan mentah bisa menjadi bahan siap dimasak seperti itu, siap diolah dengan cara yang mudah. Berikutnya pelajaran seni budaya dan prakarya variasi pola irama. Nah, anak-anak sudah sering ya mendengar tentang pola irama. Apa sih pola irama itu? Pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa nada yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola-pola tersebut disusun dengan baik untuk menghasilkan lagu dengan variasi yang indah. Variasi pola irama sebuah lagu dengan lagu yang lain dapat berlainan. Perbedaan tersebut dapat menjadi pembeda setiap lagu. Nah, anak-anak bisa mencari sebuah lagu yang pola iramanya sama seperti itu, lalu dinyanyikan. Nah, bagaimana pola-pola irama tersebut? Apakah sama atau berbeda? Sekarang pelajaran matematika mengukur luas permukaan dengan satuan segitiga. Kita lihat ya di sini kita telah mempelajari mengukur luas permukaan dengan satuan persegi. Selain persegi, kita dapat menggunakan satuan segitiga. Caranya hampir sama. Segitiga merupakan persegi yang dibelah menjadi dua bagian secara diagonal. Oleh karena itu, dua segitiga dapat digabungkan dan membentuk sebuah persegi. Nah, anak-anak di sini ya perhatikan ya, yang pertama itu gambar persegi. Nah, persegi, lalu yang gambar kedua ini dibelah ya. Nah, persegi ini dibelah menjadi dua sehingga belahannya menjadi bagian secara diagonal. Nah, lalu setelah dibelah maka ini terpotong ya anak-anak, terpotong menjadi dua bagian. Nah, sehingga hasilnya menjadi dua segitiga. Nah, ini segitiga sembarang. Nah, segitiga dengan potongan diagonal sehingga menghasilkan dua segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, anak-anak lihat ya, yang pertama persegi tadi adalah satuan luasnya. Nah, ini juga segitiga adalah satuan luas. Nah, di sini ada dua segitiga. Dua satuan segitiga, satu satuan persegi. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.